tahun ini aku maunya hiatus gitu, kayak udahlah aku mau fokus mau coba program IBS, pengen kembar. Iya. Aku sangat secure dengan hubunganku sekarang. Tuh. Manja, ada momennya manja. Aku nggak takut dengan Max gitu. Aku percaya sama dia. Ini dia yang namanya cinta gitu. Jadi kayak buta semuanya dan jadi kayak, oh kau hanya milikku seorang. Kembali lagi di Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial yang selalu ada di hati aku. Siapakah dia? Mbak Luna Maya. Mbak, peluk dulu. Aduh, Tadi udah pelukan sih, cuman pengen peluk lagi. Iya. kok kurus banget sih. Kan biar kayak Luna Maya. Boleh nggak sih duduk begini? Boleh. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Aduh apa ya? Apa lagi kalau ditanya gini gue suka bingung. Aku tuh bingung Mbak kalau misalkan kayak sibuk apa ya? Banyak Iya lagi apa lagi yang aku pasti ada aja yang dikerjain gitu. Pasti kan kantor. Syukur. Terus ya alhamdulillah walaupun kesibukannya nggak semuanya menghasilkan uang sekarang, tapi kan membangun dan build something tuh kan butuh atensi. Jadi kadang-kadang kayak ya udah deh kita mesti kerjain, kita mesti bersyukur masih banyak yang percaya kita dengan hal yang di luar keartisan lah gitu. Ini Mbak Luna ini juga seorang businesswoman. Belajar terus belajar. Dia orangnya tuh nggak pernah mau diem karena belajar terus ya Mbak, bener nggak aku? Iya lagi. Kan bukan belajar yang kayak belajar gitu, tapi mungkin lebih kayak kepo, ini apa ya industri ini, atau misalkan kenapa ini bisa gini ya gitu, banyak penasarannya. Tapi maksudnya kadang-kadang orang kan berpikir itu, oh jadi businesswoman, enggak juga, itu karena keadaan. Ya cuman kan kalau misalnya keadaan sih. Kalau misalnya nggak ada passion juga kan nggak mungkin Mbak, bener nggak? Iya. Emang it's in you gitu. Iya, tapi kan masih jauh lah, masih nggak seperti yang memang fokusnya sebagai apa gitu. Oke, ini kita mau ngebahas soal cinta-cintaan dulu ya Mbak, boleh? Oke Mbak, aku kenal Mbak Luna, jadi kita tuh panggilnya Mbak, saling manggil Mbak itu kayak aku manggil. Kan orang Jawa tuh Mbak tuh kayak ada sayang gitu. Aku manggil Asti Mbak juga gitu, walaupun lebih muda dari aku, cuman kayak rasanya sayang gitu. Jadi kita makanya kalau pada bingung ini apaan sih manggilnya Mbak. Dari dulu ya kita manggil. Iya dari dulu, dari kita syuting apa tuh? The Doll 2. Iya, The Doll 2. Iya, ketemunya di set. Manggil Mbak. Oke, Mbak, ini ada katanya tanggal 7 April kemarin kamu ngucapin selamat. Oh, ini mau anniversary. Tapi anniversary-nya itu pas sehari setelah ulang tahun aku. Iya. Itu jadi lucu tau gak? Sebenarnya aku tuh kan sosmed aku tuh hampir mungkin 90% lah dikelola sama ada admin. Emang udah bagian inilah gitu, biar gue nggak usah pusing lah mesti ngepost apa bla 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 gitu. Tiba-tiba ini si Vessel gitu lagi sama Max gitu, foto berdua gitu. Buat apa? Ini foto aja gitu. Terus dia ngepost gitu dengan terus gue kayak si Max apaan sih begini? Iya lagi apa ya, tapi rame ya udahlah. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan aku yang ngepost. Oh bukan kamu yang ngepost. Bukan, itu anak-anak sosmed aja. Terus kita kayak iya lagi apaan sih, norak banget. Iya, cuman kalau kamu ya Mbak pribadi gitu ya. Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu. Tapi sebenarnya kamu ini nggak sih kayak bucin nggak sih? Maksudnya kayak manja gitu nggak sih? Kalau ini di luar ini ya, di luar yang kamu kasih lihat gitu. Manja, ada momennya manja gitu. Tapi kalau kayak bucin yang kayak dulu-dulu mungkin udah lain ya. Udah berubah sih, udah nggak kayak gitu kayaknya. Kayak lebih ya udahlah. Karena gini sih, mungkin nggak tahu kenapa ya. Aku nggak bisa bilang 100% aku percaya ya, tapi memang aku ngerasa secure dengan hubungan aku gitu loh. Oke. Aku ngerasa
eh, aku nggak takut dengan Max gitu. Aku percaya sama dia. Jadi aku nggak bucin yang jalesan, yang kayak kamu sama siapa sih, yang om aku terus, nggak gitu. Dia mau kemana silahkan. Karena udah past that moment gitu. Mungkin awal-awal kenal karena belum tahu dia orangnya seperti apa. Jadi masih punya pikiran gitu. Tapi kalau tambah kenal dia kayak, aduh secure banget lagi gue gitu. Mohon maaf gitu, bukannya sombong atau gimana gitu. Tapi kan sebenarnya bucin kan juga bukan konotasinya juga nggak negatif juga gitu. Kayak maksud aku kayak ya ada manja-manja. Gimana ya? Ya ngerti. Ya kan gitu. Ya, ada. Mas numpang nyender. Karena aku cukup ini sih, jadi orang aku cuma I like physical touch gitu loh. Iya Jadi lagi. suka, pegang dong apa gitu. Tapi Mbak ya kan perjalanan, maksudnya kita pasti mengalami hal yang nggak enak gitu, naik turun gitu ya. Kamu udah disakitin berkali-kali, yet you still believe in love gitu. Kamu masih percaya dan akhirnya kamu menemukan cinta dan kamu hari ini. Harus ini aja sih, maksudnya setiap fase kehidupan gitu, kayak kita pertama kali jatuh cinta, yang beneran ya, maksudnya kita sempat pacaran berapa kali, tapi kadang-kadang waktu muda SMP, apakah itu cinta beneran, kan waktu itu kita nggak ngerti ya gitu. Terus ada fase dimana bener-bener ketemu di saat yang udah cukup dewasa untuk mengenal hubungan yang seperti apa, kenal sama orang dengan cukup durasinya lama gitu. Dan I thought it was ini dia yang namanya cinta gitu. Jadi kayak buta semuanya dan jadi kayak, oh kau hanya milikku seorang. Itu udah fase, itu udah pernah dialamin gitu. Terus setelah ada fase yang ternyata tuh gagal misalkan, terus ketemu lagi fase yang lebih dewasa gitu. Oh kemarin gagalnya karena begini. Sekarang ketemu dengan orang yang mungkin sama-sama kayak dewasa tapi ada perbedaan nih gitu. Dengan cinta yang pertama terus yang kedua gitu. Berjalan lagi ternyata obstacle-nya ada gitu. Dan selesai juga gitu. Terus kita belajar lagi, terus kita berevolusi lagi tuh. Akhirnya sampai pada titik di mana ya pada saat kita tumbuh dan kita juga mengalami banyak pengalaman, perspektif atau pemikiran kita dengan yang namanya cinta itu juga berubah sih. Memang. Gitu. Kemarin tuh pembahasan panjang. Jadi aku bertiga sama sahabat-sahabatku. Aku, Lisa sama Paula, kita ngebahas bertiga tuh ngobrol juga di ruang tengah Nyai. True love itu apa sih? Wah, nggak selesai itu. Itu 3 hari kayaknya juga nggak selesai itu podcast. Cuman maksudnya menarik karena di setiap fase kehidupan berubah ya. Berubah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang true love itu definisinya A sampai C gitu, udah di situ aja. Ternyata dengan berjalannya waktu, definisi cinta juga berubah sesuai kebutuhan juga gitu ternyata. Dan itu nggak salah sih karena kita sebagai manusia kita juga tumbuh gitu. Jadi nggak cuma tumbuh uban ya, nggak juga tumbuh kerutan ya. Tapi secara pribadi kan kita juga tumbuh gitu dengan semua pengalaman yang kita jalanin. Jadi aku pikir sekarang bukannya bilang bukannya bilang tidak percaya lagi atau kan banyak orang dengan setelah berbagai kejadian kok masih bisa percaya sih yang namanya cinta. Tiap hari aku percaya sama yang namanya cinta dan karena cinta kan bukan cuma sekedar atau hanya eksklusif dimiliki oleh pasangan gitu. Cinta terhadap diri kita sendiri, cinta terhadap environment kita, cinta terhadap pertemanan kita, cinta terhadap orang tua kita, cinta terhadap bumi, itu kan berkembang terus dan pemahamannya akan terus bertambah sehingga cinta itu kayaknya akan selalu ada. Misalkan aku suka misalkan aku suka nonton film itu kan juga hobi. Kalau hobi kan kita juga cinta dengan apa yang aku lakukan gitu, dengan pekerjaan aku. Jadi cinta ya kita harus
terus belajar dan rasa itu harus ada. Beda ya. Karena I think dengan cinta itu yang akan membuat kita terus bergerak sih gitu. Iya bener. Kalau Iya. ada udah ya mau apa lagi kalau tidak ada cinta. Cuman itu ya emang nomor satu kemarin tuh konklusinya kita ya maksudnya kita akhirnya ngobrol gitu. Iya ternyata cinta itu tentang menemukan diri kita lagi. Mungkin kamu udah melalui itu menemukan diri kamu lagi akhirnya. Bahkan yang menarik adalah ternyata selama ini aku tidak pernah menemukan diriku sendiri. Tapi karena berbagai kegagalan dan berbagai penolakan yang aku alamin gitu. Jadi itu ya akhirnya aku belajar bahwa oh diri aku ternyata begini ya gitu. Cuma kadang-kadang sampai sekarang pun self discoveries gitu kayak aku menemukan diriku juga sampai sekarang belum 100% aku mengenal diriku gitu. Iyalah pasti Mbak. Kayak kita kadang-kadang panjang ya. Iya. Kadang-kadang kita lebih tahu pasangan kita atau orang di luar sana. Kita udah bisa oh dia orangnya begini-gini. Pas ditanya ke diri kita, kamu orangnya kayak gini. Iya lagi nggak tahu, bener. Kadang-kadang bingung, gue kayak apa ya orangnya ya. Yang gue tahu sih gue orangnya ABCD. Tapi coba go deep dive lagi kayak, iya ya. Apa sih yang... Aku kayak gini 2024-2025 Mbak. Oh ya? Kayak ternyata ada fasenya ya? Ada fasenya, tapi kayak ternyata aku selama ini naruh diriku itu di nomor kesekian. Jadi itu kayak, kok nggak tahu ya, apa sih, gue maunya apa sih gitu. Iya. Jadi 2 tahun terakhir kemarin itu bener-bener kayak, ternyata ini ya rasanya yang aku rasain tuh begini. Jadi aku sekarang lagi belajar untuk membiarkan aku merasakan apa yang dirasakan. Iya. Baru. Perlu sih, 46 perlu banget. tahun guys. 47 besok. Pas anniversary aku ulang tahun besoknya Mbak Luna anniversary setahun ya sama Maxim. Kamu panggilan sayangnya apa sih Mbak? Bebe. Bebe. Bebe, it's like babe gitu, it's like baby tapi bahasa Perancis bebe gitu. Kayak bayi juga bebe gitu. Ya gimana ya? Apakah kalau ditanya soal cinta gitu, kayak apakah cinta waktu umur 20-an sama merasakan cinta di umur 30-an atau 40-an sama? Jawabannya enggak, beda. Lain ya. Beda. Kayak bukan menomor sekiankan cinta gitu, tapi kita jadi memprioritaskan diri kita gitu. Karena mungkin tahu ya, pada saat kita menemui rasa sakit hati yang mungkin selama dulu waktu muda tuh nggak kita bayangkan rasanya seperti itu gitu. Jadi kan kita udah punya pengalaman tuh. Jadi kita kan nggak mau ngulangin kesana. Jadi kita udah punya kayak shield gitu, how to kayak bereaksi dan juga shield ourselves gimana sih kayak punya boundaries gitu kayak gue jangan deh gitu kalau gue begini nanti gue takutnya gue nyemplung ke lubang yang sama kayak dulu gue sakitnya kayak gini oke mendingan gue melipir gue coba cari yang lain gue coba cari yang lebih lebih oke supaya gue nggak merasakan ini karena kan self mechanism yang kita punya based on pengalaman tuh kadang-kadang otak kita ini udah autopilot gitu. Iya benar-benar. Apalagi Mbak Luna ini adalah seorang Virgo. Bener nggak Mbak? Iya lagi. Virgo OVT nggak Mbak? OVT nggak? Suka OVT? Iya. Iya kan itu banget, Virgo tuh. Banget. Tapi aku belajar mencoba gimana sih? Kan kita tahu nih pikiran kita nih overthinking terhadap sesuatu yang nggak kejadian atau bahkan belum kejadian atau mungkin nggak akan pernah kejadian. Gitu. Tapi dipikirin kan jadi takut ya. Iya. Tapi aku belajar gitu untuk kayak men-shutdown itu, stop gitu. Iya. Udah alihin. Dan itu harus dilatih gitu. Jangan dibiarkan terlalu, ya jadinya capek ya, draining ya. Jadi capek draining. Dan akunya juga jadi deg-degan gitu kayak. Aku penasaran moonnya dia apa nih? Moonnya aku Pisces. Oh, terus rise-nya? Kayaknya. Moon aku Virgo Mbak. Pantesan. Aku Taurus, Virgo, Scorpio. Wow. Iya kan?
Itu wow gitu. Kayaknya aku tuh kalau nggak salah Pisces, Oh, Mbak Luna Pisces. ini sensi ya? Iya, tapi jadinya ngebalance, maksudnya mungkin OVT-nya bisa direm. Oh gitu? Bukannya Adik Pisces, aku tuh Virgo juga. si Wisnu. Si Wisnu Dia yang September apa? September Oh, 11. oh oke. September tuh lebih pendiam ya? Lebih pendiam, Iya. terus aneh dia itu. Lebih Ya, unik. overthinking. Lebih overthinking. Iya. Lebih overthinking. Iya. Aku kebayang lagi. Iya kan? Oke, Mbak, ini Max pernah bilang, nih, Luna Maya adalah hal terindah yang terjadi dalam hidupku dan Asik. aku pun percaya bahwa aku adalah hal terindah dalam hidupnya. Anjay. Oh, gimana, Mbak? Tapi dia tuh, kamu kan Taurus kan? iya, dia Taurus ya? Taurus. Oh, ya udah. Oke, Mbak, dia itu mencintai kamu secara ugal-ugalan. Kalau Taurus kayak gitu. Kalau Taurus tahu udah, you are his world. Iya. Iya, tapi kalau Taurus itu memang gampang-gampang susah. Kita kalau misal kita loyalnya setengah mati ya. Kamu minta kepalanya dia akan kasih ke kamu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut dia off, susah tuh. Keras kepala. Iya, banget. Jadi aku waktu awal-awal aku sampai kayak buset nih orang astaga gitu ya. Sabar ya gitu. Keras kepala, tapi di satu sisi juga ini kan keras juga gitu. Sama. Keras juga. Jadi dua-duanya punya standing point yang nggak gampang digoyang gitu loh. Jadi mungkin itu yang paling challenging. Iya. Tapi Taurus sama Virgo cocok. Sebenarnya cocok in a way. Dia cukup sangat gampang banget ngebaca kita gitu. Iya. Tapi itu ya udah, maksudnya aku kebayang lagi kayak gimana, makanya kalau tadi dia bilang kayak gitu aku percaya. Iya. Kalau Taurus begitu, Mbak. Makanya gitu, kayak tau nggak hal yang lucu gitu, kayak misalkan si Max kan aktif masih main series, main film gitu. Aku nggak pernah ngebatasin dia. Mau ada adegan ciuman kayak, mau ada adegan apa, nggak usah izin sama aku gitu. Walaupun dia ujungnya izin, tapi menurut aku itu pekerjaannya dia gitu. Karena aku sangat secure dengan hubunganku sekarang gitu loh. Dan buat aku kayak gini sih, orang yang mau dikekep-kekep atau mau diprotek mau segimana pun, kalau emang nggak cocok, ya nggak bisa. Akan ada jalan untuk ketemu orang lain yang cocok. Tapi kalau orang yang ngerasa udah klop, udah saling ngerti, nggak perlu dikekep-kekepin juga nggak akan tertarik sama orang lain. When it's gitu. meant to be, it's meant to be. Exactly gitu. Aku udah di tahap itu aja gitu. Kalau misalkan one day, let's say amit-amit gitu. Kalau dia suka sama orang atau dia mau pergi sama orang, artinya ada hal yang membuat dia udah nggak tertarik lagi sama aku gitu. Sesimpel itu. Begitu pula aku ke dia, kan bisa juga kan gue suka sama orang gitu. Tapi kalau dua-duanya punya keterikatan yang baik, hubungan yang sehat, komunikasinya baik, terus kita saling ngerti, kayaknya orang lain tuh udah nggak perlu ditakutin lagi sih. Karena berdua sama-sama secure dan saling menjaga, itu yang paling penting sih. Bener, dan capek nggak sih gitu, kayak kamu ngapain, siapa dia, nggak usah kamu deket-deket, nggak usah main series atau nggak usah main film yang adegan begini adegan begitu. Nggak mau. Nggak ngerti nggak sih, aku nggak mau menghalangi itu karena kalau kita secure akan lebih tenang juga dan kayak ngapain sih mikirinnya nggak ada gitu. Karena emang koneksi itu tidak bisa dibuat-buat ya. Benar, jadi kalau dia merasakan seperti yang tadi dia omongin, I think we have a good connection in Taurus, Mbak. Dia tanggal berapa itu? Sebenarnya dia di hari pertama Taurus, 22 April. Oh, Taurus April, cuman ya gitu lah. Ya gitu, Taurus lucu. Enggak bener ya, karena ya kita emang agak keras, cuman loyalnya setengah mati. Oke. Kita kan juga loyal ya. Oh iya, kamu juga. Cuma nggak, Taurus tuh udah loyal ini, Mbak. Keras kepalanya itu loh. Kita kadang-kadang, Mbak, kadang-kadang nih Taurus ya, itu udah disakitin mampus-mampusnya. Kalau dia masih ngerasa gue mau coba, dia akan coba. Istilahnya banteng, nyeruduk terus. Betul. Sampai ininya patah baru
Oh, Ntar lagi iya, deh satu lagi belum patah betul, gitu betul, Mbak, betul, sampai betul, gitu. betul. Sama, aku juga gitu. Jadi aku nggak akan pernah nyerah sama, kalau aku masih rasanya masih ada kemampuan, Kamu aku akan nggak coba mau ya. kalah. Dalam artian bukan kalah ya, tapi kayak bentar, ini masih bisa dicoba loh, ini masih bisa dicoba, ini masih bisa Lucu ya. dicoba. Kok aku yang ini sih, aku yang excited. Oke, Mbak ini ada foto. Enggak, si Max juga kita tuh 50-50. Enggak sih, sebenarnya itu bukan hal yang harus dijawab sih Mbak. Kan orang gini, maksud aku kalau menurut aku kayak netizen kan bisa Betul, komentarnya tapi dan nggak apa-apa, apa maksudnya aja. kan bagus juga untuk meluruskan gitu. I think it's okay gitu. Mungkin banyak yang berpikir Max nggak ada duit ya. Tapi untuk seusia dia, gue sih termasuk iri ya gitu. Nggak ada cicilan, nggak ada tunggakan. Semua kalau mau beli apa cash semua. Sekarang gue kan mungkin aset gue banyak gitu. Tapi kalau bisa dibilang ya, I think money wise dia lebih banyak duitnya dari Iya. gue Iya, gitu. Karena ya kan I have businesses yang memang harus diputer apa segala macam, dan resiko berbisnis itu kan juga Iya, ada resikonya ya. ruginya gitu. Jadi gue sih sirik sama dia gitu, kayak hidupnya bebas. Aku kalau mau beli mobil ya aku belinya cash aja, nggak kayak kamu ada cicilan gitu-gitu aja. Tapi kan dia ngerasa dia nggak perlu mobil banyak. Iya, gitu. Satu aja cukup. Iya lagi. Taurus itu Dan juga. dia orangnya simpel banget gitu. Kayak misalkan gitu, kayak even rumah gitu, kayak kamu aja deh yang ke rumahku, kan barangku banyak apa, gue males ya. Dia kan tinggal di apartemen. Iya. Barangnya dikit apa. Dan dia nggak menganggap itu suatu hal yang gampang aja. gampang aja Iya, gitu. yang gampang aja. Dan dia nikah juga kita maksudnya nih segini kita ya 50-50 oke gitu. Dia berarti romantis banget gak sih Mbak? Bisa dibilang iya. Iya ya? Iya. Cuma romantisnya nggak terduga. Oh emang? Iya, cuek Kok tapi mirip nggak ya? terduga. Iya itu Taurus itu. Iya. Max pernah ditanya sama Melanie Ricardo di salah satu acara. Hal yang tidak disukai Max tapi terpaksa dilakukan demi Luna yaitu shopping. Nah, kalau Mbak Luna ada nggak hal yang tidak disukai Mbak Luna tapi terpaksa dilakukan demi Max? Main game. Oh main game. Karena tadi salah satu kenapa gue juga secure gitu ya, Max tuh anak rumahan banget. Dia tuh anak rumahan, dia better di rumah main game daripada dia harus keluyuran. Sedangkan gue kebalikannya gitu. Gue tuh di rumah tuh jarang banget. Jadi kayak it's balance us juga gitu. Lucu ya? Lucu. Aku main game juga Mbak. Jadi, oh iya? Sekarang PS. Ya coba tuh main sama dia. Main online ya? Iya, main Taurus ya? Kadang-kadang dia main gini sambil ngomong gitu. Dia online sama temennya. Ini kok kira ya? Iya gitu. Iya aku main. Jadi sekarang kalau misalnya ada free time, cara aku untuk happy, maksudnya kayak refreshing, udah gue bikin minum, main game online, Mbak, di rumah. Dulu ada masanya aku sempet kayak ya keluar lah gitu, makan apa gitu. Tapi sekarang udah agak berkurang, jadi main game. Iya lagi, dia gitu lagi. Iya kan? Ya udah, sama bentar game online ya Max sama aku ya. Mainnya apa? Dia tuh lagi main apa ya? Banyak tuh dia lagi main. Iya. Even kalau lagi pergi itu online game di handphonenya dia, di Pokemon gitu. Mainnya gitu. Oh. Jadi kalau dia on the phone tuh bukan mantengin sosmed, bukan lagi ngobrol sama orang, tapi main game gitu. Jadi ya udahlah. Lucu banget. Biarin deh. Apa main cewek? Coy, iya. Nah, tapi dia memang gini loh. Ada nggak tahu ya gini. Aku tuh tahu cowok-cowok tipe-tipe cowok. Oke. Ada cowok yang baik tapi TP. TP itu apa? Tebar pesona. Oh. Genit-genit. Oh, gitu. genit-genit. Iseng-iseng genit ada. Iya. Yang genit nice try ya. Nice try. Ya, tapi ada yang sebenarnya dia nggak bermaksud untuk genit, tapi memang bawaannya genit aja. Oh, ada. Ada yang genit beneran. Oke. Tipe cowok ya. Ya. Ada yang genit beneran, ada yang TP gitu, yang pengen punya fans karena memang sex appeal-nya begitu gitu loh. Jadi ada juga cowok yang cuek banget, yang nerd, yang gamer, yang anak rumahan, kan ada tipe-tipenya nih. Nah aku tuh tahu yang misalkan genit tuh kayak gimana, yang misalkan sama cewek ya.
oh ini nggak pengen kehilangan fans nih, pengen maintain fans nih. Ada. Ada tipenya kayak gitu. Nah si Max tuh genuinely just baik sama semua orang aja. Iya. Gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngerasa kalau dia deket cewek, dia tuh genit, aku nggak pernah ngerasa begitu gitu loh. Emang dia baik aja. Gitu. Baik aja. Dan siapa yang ngomong gitu ya? Siapa yang ngomong ya? Kita lagi bahas gitu tiba-tiba cowok gitu. Dan dia bilang, oh trainer aku, ada namanya Aiko lah, trainer PT lah gitu. Ya lagi ngobrol-ngobrol. Kan si Max juga kadang-kadang suka nge-gym sama si Aiko ini kan. Terus dia bilang, aduh sama lagi kayak suamiku lempeng aja gitu. Ah iya kan ada tipe, kan aku di gym gitu. Aku kan sering klien-klienku macem-macem. Dia bilang, ada klien yang tipe begini gini. Kalau Max tuh kayaknya dia baik aja, lempeng aja. Emang iya aku bilang gitu. Aku nggak ngerasa digenit lagi gitu loh. Jadi ya itu yang membuat aku juga tambah secure gitu. Jadi emang udah meant to be, gimana ya. Dan lucunya aku ngerasa aku juga punya mantan yang aku tahu cewek pada banyak suka sama dia. Itu beda lagi tuh Ticoto. Beda lagi, Tapi kalau yang ini aku tahu banyak lagi yang gak suka sama dia gitu. Bukan tipe yang gampang disukai sama cewek-cewek juga gitu. Iya. Kan ada yang magnetnya gitulah gitu. Entah kenapa sama dia kayak kalau yang suka beneran gitu. Kalau enggak. Iya. Macam-macam ya. Macam-macam. Iya. Jadi know your inilah. Tapi emang pasangan lah. Ya emang gimana sih, udah jalannya mau gimana lagi ya kan. Untuk saat ini memang jalannya memang ke dia gitu. Ya mudah-mudahan. Kenapa aku bilang saat ini jalannya ke dia, kan namanya jodoh orang kita inginnya selamanya. Inginnya kan sebisa mungkin satu terakhir kan capek ya. Iyalah. Kawin tuh capek tahu. Iya loh. Iya maksudnya itu ngurusin belum lagi kita amit-amit mau pisah apa, capek gitu. Makanya buat yang mau nikah pikirin bener. Iya bener. Nikah tuh jangan dianggap udah yang penting nikah, nggak gitu. Jadi kalau mungkin banyak yang berpikir kayak nikah adalah tujuannya, tapi dia nggak mikirin sehari setelah itu ya, sama ke belakangnya. Nikah mah sehari doang, tapi kan lifetime commitment itu yang harus dipikirin kan. Orang nggak mikir ke situ, Mbak. Orang mau pestanya doang, sama mau statusnya doang. Dan habis itu beda. Seumur hidup dua orang gimana caranya harus saling menjaga. Dan ketemu orang yang begitu kan nggak gampang. Betul. Jadi makanya aku bilang untuk saat ini ya jalannya masih bersama dan mudah-mudahan doain panjang. Amin. Karena kan ya kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kan mungkin ya aku sangat orangnya realistis. Mungkin jodohnya pendek, aku dipanggil duluan sama Tuhan atau dia bisa seperti terjadi, itu. Ini bukannya coy, tapi itulah hidup gitu. Atau mungkin the other way around atau gimana. Tapi ya doain yang baik-baik supaya itu enggak terjadi. Sehat, bahagia, lahir batin, amin. Nah, Mbak, kan waktu itu aku pernah lihat juga artikel kamu freeze your egg, bener ya? Iya, bener. Ini kan udah setahun. Itu gimana sih Mbak? Udah lama, aku udah lakuin itu udah 2022, 2023. Itu gimana sih Mbak? Kan telurnya diambil sel sehatnya. Dibekuin. Terus jadi kalau misalnya suatu hari kamu decide, aku mau mulai program itu. Ya diambil, terus dijadiin embrio, dimasukin sperma, dia jadi embrio, baru dimasukin ke kita gitu. Ya programnya jadinya seperti IVF. Iya kayak IVF. Kamu udah kepikiran belum kayak ini when is the best? Iya, tadinya kan makanya sempat aku statement tahun ini aku maunya hiatus gitu, kayak udahlah aku mau fokus mau coba program IVF, pengen kembar, ya sekali, 2 langsung selesai gitu. Iya, benar. Karena usianya udah 40-an kan, terus aku pikir udahlah gitu. Tapi si Max juga lagi series kan bolak-balik, terus juga kayak masih banyak tanggung jawab juga. Tapi
on the other hand juga kita nyoba normal juga Iya, gitu. iya. Kan kita nggak pernah tahu Exactly ya. gitu. Maksudnya kita nggak yang nunda, tapi kita juga pengen terencana gitu. Iya, betul. Iyalah. Karena gini loh, kadang orang-orang tuh kayak mikir punya anak, udah cepetan. Ntar dulu gitu. Sabar. Iya, Setiap iya. orang kan beda-beda, nikah aja ada waktunya. Iya, Karena I like to have aku tuh pengennya kayak sekarang gitu. Ngerti nggak? Iya, Ini iya. bukan sekarang terus langsung kejadian, enggak. Tapi bukan kayak yang blah juga gitu. Iya, benar. Kan it would be Iya dong. apa ya? Kalau misalnya sesuatu di plan itu kayaknya lebih gitu. harusnya bisa jadi lebih baik ya, Mbak. Anak tuh kan mahal. Betul. Apa iya Luna Maya nggak punya duit apa ngomongin mahal gitu? Ya nggak gitu. Bukan soal mahal, Mbak. Bukan soal Bukan. mahal. Secara emosional itu dua orang tua itu harus hadir. Iya. Dan itu sampai anak itu besar pun sosok orang tua itu sangat diperlukan. Jadi bukan masalah uang, teman-teman. Dan kan juga I also wanna make sure gitu loh. Bahwa kita bisa solid nggak as a couple gitu. Kadang-kadang kan dari pacaran ke nikah kan butuh penyesuaian. Oh iya. Apakah setelah nikah kita cocok apa enggak? Makanya aku bilang jalannya kan masih bareng nih. Iya. Tapi kita butuh penyesuaian terus gitu. Sampai kayaknya wah kita berdua solid nih gitu. Bebe sekarang kayaknya oke nih gitu. Jadi memang iyalah harus dipertimbangkan lah gitu. Terus nanti harus diomongin orang tua seperti apa yang kita mau terapkan gitu. Jadi I think sambil ya mencoba juga gitu. Nggak ada yang ditunda-tunda. Tapi juga pengennya kalau IVF ya direncanakan dengan waktu yang tepat gitu. Itu kan maksudnya lebih terencana gitu maksud aku. Betul, kan kondisinya kan bisa tahu kamu lagi seperti apa kan. Betul. Maksudnya lebih apa ya kalau kayak gitu jadi secara medikalnya ada kan gitu. Dan aku juga nggak terlalu pusing ngomongan orang. Aku nikah aja aku nggak dengerin omongan orang. Ya, ngerti nggak? Capek Mbak ngedengerin omongan orang, iya kan? Kan seakan-akan orang yang ngatur. Harusnya umur segini. Emang kalau misalnya dengerin omongan orang kan nggak kelar-kelar ya. Kalau dulu itu kan taunya aku inget banget kayak udah tua, ketuaan kok belum belum nikah. Itu jadi sebenarnya our body itu tuh sangat-sangat pinter ya. Tubuh ini tuh sangat intelijennya tuh sangat beyond gitu. Kadang-kadang koneksi antara tubuh dan pikiran itu walaupun kita bisa menipu diri kita, tapi di dalam itu kan dia tahu kali gitu kayak mungkin sebenarnya you are not ready, you don't feel the right timing gitu. Akhirnya jadi mungkin itu nggak terjadi gitu. Atau mungkin juga yang di atas pikir ntar dulu ya Sarah ya gitu. Udah abis itu tapi aku happy. Maksudnya udah nggak stres. Dan kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Iya memang. Nggak ada yang harus. Yang harus tuh karena menurut banyak orang itu adalah harus. Tapi nggak ada yang harus. Nggak ada yang harus kok. Kan hidup orang juga berbeda guys. Prosesnya lain. Iya. Jadi nggak usah denger omongan orang. Nggak usah standarisasi itu nggak harus diterapkan kepada setiap orang. Iya kok, kan kita berbeda. Anjay, bisa. Mbak, oke, aku izin dulu Mbak, aku mau kasih info dulu ke penonton. Boleh dong. Bentar ya. Okay. Aman. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian, aku punya temen ngopi yang baru. Ini ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini kalau misalnya kalian lapar, terus mau yang anti ribet, tinggal satset, ini dia solusinya. Coba ya, kayak gini nih penampakannya. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil. Kalau aku personally aku suka dia pakai kopi hitam, mantap. Jadi jangan lupa buat stok di tas, di mobil, di mana aja jadi bisa buat teman kamu ngemil. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Enaknya. Bikin tenang sampai hati. Dilan Matcha Crunchy Caramel.
Ngomong-ngomong soal Dilan, aku mau info nih. Kalau ada film Dilan ITB 1997 hanya di bioskop. Jadi jangan sampai ketinggalan karena bakal ada Ariel, ada Ralinsyah dan juga Niken Anjani. Mbak, ini ada beberapa foto. Katanya tim kreatif minta reaksi dan komentarnya soal foto ini. Foto apa sih? Aku penasaran. Coba. Apakah ini? Oh, Oh, astaga kemarin ini. aduh mata aku. Iya udah plus ya. Udah plus apa minus sih? Plus minus silinder. Oh semuanya Mampus. ya. Aku, Ini di mana, Mbak? ini di Aceh kemarin. Ini di Aceh. Kebetulan aku bekerja sama dengan WWF. Kita kemarin bikin campaign untuk menggalang donasi untuk pasca bencana. Oke. Jadi ternyata pasca bencana itu tuh masih bisa dibilang banyak jalan tuh masih terputus, masih banyak warga yang tinggal di pengungsian, terus ya masih banyak anak-anak yang belum kembali sekolah seperti normal lah. Jadi ya kita meninjau lah lokasi dan meninjau keadaan di sana tuh. Ya, yang sebenarnya tuh di lapangan tuh kayak gimana sih gitu. Wow. Jadi keren ya. banget dia. Ini Oh. cantik banget loh dia itu. Makasih. Auranya tuh kayak wow. Iya, ibu aku ngomong mulu Budita tuh waktu di Bali. Cantik banget ya Luna ya. Iya emang aku bilang. Gimana Mbak? This Ya, I mean year. waktu cepet banget ya. Iya, Gila, cepet. gila sih cepet banget. Dan tapi rasanya tuh seperti kayak di hari ini ya, di hari itu tuh kayak mimpi gitu. Ini lagi syuting gak sih? Lagi syuting gak sih ini gitu. Karena kan bertahun-tahun gitu dari aku umur, pokoknya dari aku pertama mungkin media tahu aku pacaran sama siapa gitu udah ditanyain kapan kayak sampai akhirnya it's happening gitu ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi aku juga ngerasa kayak ini media tuh cuma pertanyaan template aja sih gitu. Juga nggak pakai mikir juga sih kayak nanyanya. Asal nanya, oh ibu. Oh ini kemarin kita balik ke Austria. Aku High Rocks kan kemarin. Iya, aku tahu. Sengaja aku pilih negaranya supaya aku bisa pulang kampung. Terus iseng aja, ibu mau ikut saya nggak? Ayo ikut. Terus dia juga kayak, saya nggak pernah nyangka saya kembali lagi. Ini mungkin terakhir kali saya ke sana sebelum saya mati gitu katanya. Terus gue kayak apaan sih? Gue bilang. Karena dia terakhir pulang tuh kayak 2019. Oh gitu. udah lama banget. Lama banget. Jadi kayak ya udahlah. Sekarang bisa dibilang I'm really close to my mom gitu loh. Deket banget. Makin deket ya. Makin tua memang anak cewek tuh makin ini ya. Deket sama ibunya. Waktu muda, Iya biasalah itu. Cuman Mbak Luna ini dia menjaga ibu dan semua keluarganya loh guys. Dari dulu. Ya mau gimana. Waduh, kinyis-kinyis. Ya Allah, Raffi juga masih muda banget, almarhum juga. Nah ini ada netizen yang ngedit ya. Iya, gemes banget. Kamu udah lihat Mbak? Udah lihat ya? Udah, aku udah lihat. Aku repost juga kok si Raffi ini. Karena apa namanya mungkin ngelihat foto dulu, kalian kan sering sama-sama dulu ya. Lucu ya. Lucu While banget. he's watching from heaven gitu. Iya. Kirim doa. Terus, Vidi juga masih sempat datang lagi. Oh iya benar. Sempat nyanyi apa. Ya tapi itu ya. Tough ya. Tadi kan Mbak Luna bilang hidup mati nggak pernah ada yang tahu ya. I think saat kita juga mencoba berdamai dengan konsep kematian, kayaknya kita juga udah mulai siap dengan apapun ya gitu. Karena banyak orang kayak kalau bahas kematian tuh kayak aduh takut gitu. Kita nggak pernah tahu kapan ini berhenti gitu. Kalau aku suruh pikirin, of course aku takut. Iyalah. Semua orang wajar takut. Tapi memang kayaknya kita juga harus berdamai dan accept bahwa konsep kematian itu adalah hal yang pasti gitu. Jadi
pada saat kita udah accept itu, akhirnya kita menjalani hari-hari kita juga dengan lebih ikhlas, lebih legowo, mau ada masalah apapun atau amit-amit kita dikasih penyakit apapun kita juga bisa accept gitu. Iya. Of course pertama denial, pertama berusaha apa, tapi kalaupun emang arahnya ke situ ya udah kita accept aja gitu. Jadi banyak hal yang aku berpikir sekarang gitu. Setelah apalagi kayak ya banyak orang terdekat aku meninggalkan kita duluan ya Iya. semua. Itu Iya, jadi iya. kita kayak hidup ini sementara ya ternyata sesingkat itu gitu. Dan yang kita bisa lakukan pada saat hari ini kita masih bertahan di sini di dunia yang gila ini ya berusaha sebaik-baiknya ya jaga diri kita untuk apa ya supaya kita ini juga bisa menjalani hari-hari kita sampai nanti kita dipanggil dengan keadaan seminim mungkin dekat dengan yang namanya penyakit gitu. Kalau bisa jangan gitu. Iya. Kalau bisa nggak nyusahin orang. Kalau bisa juga kita ya baik-baik aja gitu. Terus kalau bisa kita tetap sehat, tetap bahagia. Ya udah hari ini punya masalah gede, ya kita hadapin. Grateful, lebih Grateful, grateful. mindful, lebih kayak kalau ada stres ya udah memang keadaannya begini, terus mau Iya gimana. benar. Tapi ya tetap usaha, Iya. kita sebaik mungkin gimana caranya supaya apapun masalah yang dalam hidup kita, iya kita cari solusinya atau bahkan ya kita berdamai dengan itu Iya. gitu. Supaya kitanya nggak tambah pusing Iya Mbak benar. gitu. Kan kamu hari ini udah sebagai nama kamu kan besar ya Mbak. Mungkin kamu tidak merasa seperti itu, tapi seorang Luna Maya. Aku mau bicara, mau tanya soal mimpi. Masih ada nggak sih mimpi yang ingin kamu capai? Ada. Kalau secara karir ya, aku tuh of course aku tuh pengen kalau secara manusia ya kita pengen independen secara financial Iya. pasti ya. Karena pekerjaan kayak kita nih kan nggak pasti ya. Betul. Sekarang ya lagi cakep gitu, lagi ada tenaganya. Iya. Yang lebih muda dari kita Banyak. banyak. Dan mungkin kesempatannya juga akan lebih banyak karena atensinya udah nggak ke yang tua-tua lagi, tapi akan shifting ke yang muda gitu. Jadi selama teman-teman yang nonton tuh masih punya perhatian ke kita, artinya demand-nya tuh masih ada ya. Jadi pekerjaan itu mungkin akan masih ada gitu. Tapi once kalau perhatian tuh udah nggak ke kita, kita mau ngapain gitu. Jadi aku lagi ngebangun itu Lagi sih. mempersiapkan itu ya Mbak? Lagi mempersiapkan itu bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa menyambung hidup kita. Karena ya kalau ditanya masa sih nggak cukup ya jawabannya enggak. Karena aku pengennya ya ibuku juga bisa berhenti kerja, ibuku mau ngapain aku bisa bantu gitu. Pengennya begitu gitu. Terus pengen ya cita-cita pengen punya ini punya itu juga masih terus ada gitu. Jadi goalnya tuh masih tinggi, masih gede. Karena menurut aku kalau kita udah nggak punya goal, kita akan stop melakukan semua itu. Iya namanya manusia ya, kan selalu punya goal dan mimpi kan gitu. Kalau udah nggak ada ya, ya udah kita diem aja di rumah. Mau Lo ngapain? Gitu. Iya. Itu kalau kita bicara soal pekerjaan. Kalau goal secara individu misalkan secara as a Luna gitu ya pengennya ya pengen punya keluarga, extended family-nya pengen gitu supaya tahu gitu. Kalau ada yang lanjutin gue tuh bentuknya kayak apa sih? Oh, lucu. Itu ada tuh kayak oke, that's one of my Iyalah goal mimpi juga, ya. gitu. Tapi and again, aku sangat realistis orangnya gitu. Kalau memang Tuhan mengizinkan dititipkan manusia, Pasti akan terjadi. aku akan be more grateful. Kalau enggak juga ya udah enggak, hidup ini tidak jadi lantas tidak lebih berwarna atau tidak lebih baik hanya karena kita nggak dikasih. Iyalah. Gitu. Jadi you still have to be grateful and be mindful about this world juga ya udah penuh dengan manusia gitu. Iya. Dan
ya kita berusaha aja jadi orang yang lebih baik Yang lebih aja. baik terus. Nih, Itu mungkin goal yang paling realistis kali ya, ya, yang mimpi. yang harus kita apa ya, kita punya gitu supaya pegangan kita bisa terus Iya. maju terus Ya maju. mimpi atau sebenarnya goals itu ya. Ya mimpi Mhm. adalah apa, goals kan kalau kata mama mimpi harus dikejar. Gimana sih? Iya benar. Mimpi harus dikejar, kalau misalnya nggak ada drive untuk kita melangkah jadinya. Exactly gitu. Jadi Heeh. ya dan nggak apa-apa juga kok mimpinya sekedar begitu aja. Kalau bisa setinggi-tingginya juga nggak apa-apa ya, Nggak Mbak. Jadi apa-apa buat teman-teman kok di luar gitu. sana, kalian justru malah harus punya mimpi supaya, ayo gimana cara lo ambil deh tuh. Misalnya pun nggak dapat itu bintang tuh di atas, tapi paling nggak perjalanan kamu yang akan menjadi pelajaran berharga untuk kamu semakin dewasa nanti. Gitu. Benar. Ya, aku tuh selalu berpikir ya, hidup tuh aku mungkin udah sering banget bilang, hidup tuh gini-gini aja. Gini-gini aja tuh bukan jelek ya, Mm. bukan negatif, tapi gini-gini aja tuh kayak tiap hari tuh kita berusaha. Tiap hari kita juga struggling struggle. Yeah. gitu. Jadi jangan pernah berpikir struggle itu adalah hal yang gampang. apa ya, selamanya nempel di kita gitu loh. Ya berputar Berputar aja ya. gitu. Tapi Ya udah, hari ini gue happy, besok gue besok mungkin sedih. sedih ya. Ya udah, terima aja Tapi gitu. Mbak, kan maksudnya you've been through so much. Kamu pernah Heeh. melalui masa-masa, ya semua orang mengalami hal buruk lah ya gitu. Mhm. Masih ingat nggak Mbak, pada saat kamu down dulu, siapa yang menjadi apa ya, support system? Apakah kamu menemukan jalan sendiri akhirnya atau ada yang ngebantu secara apa ya, emosional ada di situ? Ya mungkin tergantung fasenya ya. Pada saat itu ya fasenya mungkin kejadian sesuatu yang nggak baik itu pasangan misalkan Mhm. waktu dulu Mhm. ya temen curhatnya ya dia lah ya gitu. Dan beberapa teman-teman deket gitu. Terus ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang nggak pergi dari kita lah Di waktu situ kelihatan ya biasanya. iya gitu. Tapi mau sebanyak apapun orang yang ada di sekitarmu atau mau ada orang di sekitar kamu yang membantu kamu, tapi yang bisa merubah keadaan hanya dirimu sendiri gitu loh. Mereka hanya support, memberi masukan, memberi apa ya support moral lah ibaratnya. Ayo semangat, kita di sini. If you need me, if you need anything, let me know gitu. Itu sangat membantu gitu. Tapi kalau nggak dari kita sendiri yang punya pergerakan dan apa ya pikiran yang kuat, ya mereka cuma akan jadi kayak supporter aja, cheerleader aja gitu. Itu di kulit nih ya. Iya, tapi kalau yang bermain di lapangannya kan tetap kita gitu. Jadi supporter-supporter itu yang membuat kita semangat betul, tapi aku rasa memang yang bergerak diriku sendiri gitu. Bukan tidak berterima kasih dengan mereka ya. Iya. Berterima kasih dengan semua sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan orang-orang yang membantu aku di saat itu. Aku so grateful mereka ada di dalam hidup aku yang membuat aku jadi punya semangat lagi gitu. Tapi jangan lupa, makasih sama diri sendiri juga. Iya. Karena kamu yang punya apa ya, tekad untuk kayak ayo gitu. Iya, istilahnya iya, pada akhirnya mungkin memang kita dipersiapkan sendiri ya, Mbak. Betul. Maksudnya sendiri itu kan kayak orang nggak akan ada yang tahu yang benar-benar dirasakan sama kita kan apa. Ya. Ya, mungkin itu kali ya. Benar dan ya aduh, hidup tuh kalau kita ngerti, oh begini, oh begitu, menyenangkan sekali kok. Belajarnya nggak akan ada habisnya ya, Mbak. Menyenangkan sekali karena kadang-kadang hidup ini lucu gitu loh. Lucu aja gitu. Dulu gue begini, gue nyampe di titik Kok ini. bisa ya gitu ya. Itu lucu. Kayak dulu mungkin
gila ya, gue pernah di situ gitu, Iya. terus sampai Atau kan bilang, ih dulu gue bego banget ya. Gitu. itu biasa itu sering. Itu Kita paling semua- sering kan. Kita udah kayak Bilang, ih dulu bego banget ya. gitu. Gitu. Tapi sebenarnya bukan bodoh ya, karena lebih Fase perjalanan ya hidup nggak kita. belum pernah ngerasain aja, belum ngerti gitu loh. Sekarang apakah 100% ngerti juga enggak, tapi lebih ada pegangan Iya. bahwa oh Kayak gini. gini, oh gitu, gitu. Thank you so much ya Mbak, kamu udah mau berbagi kisah di sini. Aduh sama-sama dong. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran banyak buat yang muda-muda yang nonton. Iya. Yang Satu yang aku Mm-mm. lately aku tuh Mm-mm. kayak ngeh gitu. Ternyata semua manusia itu broken ya. Fragile, tapi at the same time they are so beautiful as a human being gitu loh. Intinya dari omongan aku tadi tuh jadi kalian, aku, kita semua adalah manusia-manusia yang rapuh gitu kan. Tapi di satu sisi juga kalau kita tahu kerapuhan itu ada kekuatan juga di dalamnya gitu. Makanya aku bilang hidup tuh lucu, hidup tuh indah. Jadi make the best out of it sih. Jadi kayak sekarang gitu. Contoh gitu, aku juga punya masalah besar yang terjadi dalam hidupku, tapi aku ya udah let's just dance with it. Ya, Iyalah semua orang kan pasti punya masalah. gitu. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati lah. Iya. Gitu. Be grateful, tetap bersyukur ya Mbak ya. Jalanin hidupnya. Semangat aja. Senyum dan membiarkan diri kita menjadi rapuh. Kadang-kadang Iya perlu. Kalau kita membiarkan diri kita menjadi rapuh, di situ kita bisa mengolah rasanya jadi menemukan kekuatan untuk kita melangkah lagi. Mbak Luna, terima kasih. Terima kasih. Iya dong, nanti kita ngopi. Iya dong. Iya. Masih utang ngopi sama ini apa? Makan kita dong, makan dong. Ayo dong. Mbak Luna ini dulu ya kalau di set di gini. Ayo Mbak makan. Makanan dia, ini makanan aku nih. Dia ngambil makanannya taruh di piring aku. Ngapain Mbak? Enggak nih habisin aja. Banyak banget Mbak, enggak. Dia makan cuma dikit dikasih ke aku coba. Maksudnya apa itu? Lucu banget, cuman dia emang kayak gitu. Daripada makanannya nggak habis. Iya benar, cuman maksud aku kan buang-buang. kayak itu kan kita baru kenal gitu kan. Aku kan kayak wow ini lu namanya lo gitu. Masa Cuman sih? dia Aku nggak pernah mikir gitu. dodol dua itu. Iya. Lucu banget, aku masih inget sampai hari ini. Aku selalu sering banget cerita dia tuh kalau di set bener-bener kamu ambilin ditaruh di piring. Rantangku itu. Dengan rantang bawa piring. Aku inget banget bentuk piringnya lagi. Masih nggak bawa piring ke set? Masih ya. Jadi bawa piring, bawa peralatan makannya sendiri. Enggak sih, kadang-kadang lucu deh. Iya, sama kotak-kotak gitu. Iya, aku ikutin kamu jadi sekarang. Iya kan? Ke bawah, tapi rantang. Jadi rantang sama ada sendok. Iya, jadi ya gitu ada kotak gitu. Terus bahkan sekarang aku udah bawa kettle gitu. Kalau mau air panas apa, cetak gitu mau air. Daripada ke PU lama, udahlah kita. Iya lah, sendiri ya. Oke Mbak, terima kasih. Thank you, terima kasih. Teman-teman, mudah-mudahan kalian belajar banyak dari episode Mbak Luna hari ini. Jangan lebih ngobrol ya. Lebih iya kan? Emang kalau di sini ngobrol emang. Jadi ngobrol. Kalau aku pribadi belajar dari Mbak Luna, ya kita boleh mengalami kegagalan, hal buruk di dalam hidup kita. Cuman ya itu karena tetap semangat, akhirnya kita belajar banyak dari situ. Jadinya mendapatkan banyak ilmu untuk tetap melangkah menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya C8 Podcast. Dan sampai ketemu di Bicara Sarah Wijayanto berikutnya. Dadah! Terima kasih. Yeay!